Hai guys, kembali lagi bareng gua di Baraya Anime. Gimana kabar kalian semua? Wahai para penikmat konten spoiler, semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya. Di video kali ini, gua mau nerusin kisah perjalanan Mukoda di dunia isekai. Melanjutkan kisah sebelumnya setelah penyerangan salah satu monster di hutan sana. Yang tersisa saat ini, kompor ajaibnya rusak parah sehingga ia tidak bisa membuat sarapan di keesokan paginya. Jadi sebagai gantinya, Mukoda menyalakan kompor portable lamanya yang sudah lama tidak ia gunakan. Di pagi itu, mereka sarapan barbeque yang berisi daging atas permintaan familiarnya. Dan mereka semua makan bersama. Lalu setelah makanan itu habis, mereka kemudian berangkat untuk memburu seekor raksasa yang kemarin telah membuat Mukoda dan keempat familiarnya emosi. Mereka kemudian mulai menaiki punggung Gon untuk melacak makhluk rendahan itu. Mukoda bukan pecinta terbang ke sana kemari, tapi demi membalas dendam atas kompor ajaibnya yang rusak sebelumnya. Baiklah Gon, aku sudah siap, kata Mukoda begitu ia naik ke punggungnya. Setelah para penumpang naik, Gon mulai menghembuskan sayapnya dan tubuhnya meluncur ke angkasa. Kemudian Gon meminta Vel untuk melakukan pencarian terhadap monster yang telah memakan makanan malam mereka kemarin. Karena Gon akan fokus terbang, Gon melaju di atas pepohonan di hutan yang lebat, mengikuti instruksi Vel selama hampir setengah jam. Di sana, kata Vel akhirnya. Mukoda mengikuti pandangannya dan matanya tertuju pada sebuah goa di tengah hutan. Gon mulai meluncur ke arah di mana monster itu berada. Kami tahu kamu ada di dalam, keluarlah dan hadapi kami, Vel berteriak dalam kegelapan. Mereka menunggu beberapa saat tetapi tidak ada reaksi. Mukoda bertanya-tanya apakah benar monster itu ada di dalam sana. Sebenarnya ia tidak meragukan perkataan Vel, tapi Mukoda harus mengatakan sesuatu. Vel sangat yakin jika raksasa itu ada di sana. Dora dan Sui kemudian berbalik ke arah goa dan mulai berteriak, "Hei raksasa, keluarlah dari sana dan lawan kami." Melihat itu, Mukoda memberitahu Dora dan Sui kalau teriakan mereka lewat telepati tidak bisa didengar oleh monster itu. Tidak ingin kalah emosi dengan yang lain, Gon juga berteriak ke arah goa. Jika monster itu tidak keluar, maka merekalah yang akan masuk. Tampaknya teriakan mereka akhirnya membuahkan hasil. Serangkaian langkah kaki yang keras dan berdebar mulai menggema dari kedalaman gua, bergerak ke arah mereka. Raksasa itu meraung saat ia keluar dari gua. Kehadirannya sangat ditunggu oleh semua orang. Kamu berani mencuri makan malamku. Kematian adalah satu-satunya balasan yang pantas, geram Vel. Gon juga tidak luput untuk ikut mengintimidasi raksasa itu dengan berkata kalau ia telah salah memilih musuh. Yang kuat akan bertahan dan yang lemah akan termakan. Dora dan Sui meminta Vel dan Gon untuk tidak ikut campur urusannya karena mereka berniat mengambil medan pertempuran itu berdua. Mukoda merasa keduanya benar-benar tangguh, tapi hanya sesaat sebelum mereka melancarkan serangan, Mukoda menyadari sesuatu yang mengubah situasi di sana. Tunggu! Mukoda berteriak sekuat tenaga dengan panik memanggil mereka kembali. Apa-apaan ini? Dora membentaknya. Mengapa Anda menghentikan kami, Guru? Sui terlihat cemberut. Ternyata alasan Mukoda memberhentikan Dora dan Sui adalah karena tepat di bawah kaki raksasa itu bersembunyi sepasang raksasa yang lebih kecil, saling berpelukan sementara raksasa berukuran besar menjaga mereka. Oh, dia adalah anak-anaknya. Tidak ada keraguan tentang hal itu pada saat ini. Raksasa yang telah menyerang Mukoda sebelumnya mempunyai anak. Raksasa itu mulai meraung kembali, mengancam Mukoda dan yang lainnya untuk menjauhi sarangnya. Vel dan Gon jelas mengunggulinya dalam segala hal. Tetapi dengan mereka berdua mengabitnya, raksasa itu masih bertahan, berniat melindungi keluarganya sampai akhir. Terus kenapa kalau dia punya anak? Tanya Vel. Mukoda merasa itu sedikit mengubah situasi. Akan tetapi bagi Vel, fakta bahwa raksasa itu memiliki anak tidak mengubah kemarahannya. Menurut Mukoda ada hal lain yang perlu difikirkan selain membalas perbuatannya. Membunuh bersama anak-anaknya akan menimbulkan rasa bersalah.
Dan membiarkan anak-anak itu hidup sendiri pun tidak menjamin mereka bisa bertahan hidup tanpa orang tua. Induk raksasa itu mungkin harus menghabiskan banyak tenaga untuk menghasilkan susu yang dibutuhkan anak-anaknya untuk bertahan hidup. Memikirkan serangan kemarin dengan konteks seperti itu membuat keinginan Mukoda untuk menusuk monster itu dengan tombaknya lenyap, seolah monster itu belum pernah ada sama sekali. Perdebatan di antara Mukoda dan keempat familiarnya pun sangat intens. Mereka kekeh ingin menghajar monster itu yang telah memakan makanan mereka. Aku bosan dengan ocehanmu yang tak henti-hentinya. Jika membiarkan anak-anak itu mengurus diri mereka sendiri mengganggumu, maka kita harus membunuh mereka juga. Vel menggeram tidak sabar sambil melangkah maju. Apa? Tidak sama sekali. Mukoda berteriak. Memang induk raksasa itu telah menghancurkan kompor ajaibnya dan hanya memikirkannya saja sudah membuat darah Mukoda mendidih. Tapi anak-anaknya tidak melakukan kesalahan apapun sama sekali. Ia tidak bisa membiarkan Vel membunuh mereka tanpa alasan. Kemudian Gon menyela dan bertanya jika itu yang diinginkannya, jadi apa yang harus dilakukan mereka sekarang? Saat Mukoda mendengar tangisan kecil datang dari anak raksasa itu, mereka menggigil dan merengek cemas. Itu sudah menyelesaikan masalahnya. Mukoda tidak pernah bisa melihat bayi hewan seperti itu terbunuh. Jadi Mukoda membatalkan misi dan mengajak familiarnya pulang. Mendengar itu membuat familiarnya mengerang jengkel. Tapi itu tidak mempengaruhi Mukoda. Sebetulnya sangat naif Mukoda bersikap seperti itu, tapi itulah dirinya, lemah terhadap seseorang yang lemah. Aku bahkan tidak peduli lagi. Lagi pula aku bisa membeli kompor ajaib lagi. Saya punya lebih dari cukup uang untuk itu. Terima kasih kepada kalian, kuma Mukoda. Vel menghela napas berat. Saya kira mengharapkan keberanian dari Anda itu hal yang mustahil. Gon juga berkomentar demikian. Tapi kalau begitu, bagaimana mereka bisa melepaskan amarah yang terpendam atas makanan yang dicuri dari mereka? Oh benar, aku akan membuat hal yang sama saat kita kembali ke rumah, gumam Mukoda. Ia berjanji akan membuatkan bakso untuk makan malam mereka. Oke, tapi itu berarti kita akan mendapatkan hasil seimbang kan? Gerutu Dora. Mukoda tidak mempunyai argumen tandingan untuk pertanyaan itu. Baiklah, kalau begitu aku akan melakukannya, kata Mukoda menimpali. Mukoda masih punya banyak daging giling, jadi ia akan membuat stik hamburger, irisan daging cincang, dan banyak hal lainnya. Yeay, stik hamburger. Tuan, Sui ingin hamburger dan keju putih pakat di dalamnya, kata Sui yang sangat tergila-gila dengan stik hamburger isi keju. Akhirnya dengan sogokan itu semua familiarnya balik kanan. Mukoda dan yang lainnya mulai menaiki punggung Gon dan kembali pulang ke rumahnya di Karelina. Kami kembali, Mukoda berseru ketika mereka mendekati gerbang depan rumahnya. Gon mendarat jauh di luar Karelina, berjalan memasuki kota dan akhirnya sampai di rumah. Semua orang tampak lega karena mereka, atau lebih tepatnya wabil khusus Mukoda, berhasil pulang tanpa terluka. Mukoda merasa kasihan karena telah membuat orang-orang di rumahnya khawatir, dan ia memutuskan untuk selalu memberitahu mereka tentang rencananya kapanpun Mukoda pergi keluar di masa depan. Lagi pula tidak ada gunanya membuat mereka khawatir padanya. Para wanita yang sedang bekerja di dalam gedung utama ternyata mereka juga menunggu kedatangan Mukoda dengan cemas, dan juga terlihat lega melihat mereka kembali. Kemana kamu pergi, kakak Mukoda? Kamu tidak seharusnya pergi tanpa berkata apa-apa, Lotte si kecil marah. Sepertinya dia menjadi sangat sedih setelah melihat orang dewasa mulai khawatir ketika Mukoda tidak pulang ke rumah tadi malam. Sebagai catatan, Mukoda berulang kali mengatakan pada Vel dan Gon bahwa ia tidak ingin pergi jauh-jauh lagi. Bagaimanapun, setelah memastikan semua orang mendapatkan sedikit ketenangan pikiran, Mukoda mulai membuat pesta daging giling yang ia janjikan pada familiarnya. Mukoda merasa seolah-olah ia sedang diajak jalan-jalan, mengingat kesalahan Vel dan Gon lah yang menyebabkan ia berakhir di antah berantah. Tapi janji tetaplah janji. Ia membuat ulang bakso yang telah dimakan raksasa itu, dan juga menyatukan kuah bakso yang telah direncanakan untuk dibuat selama perjalanan mereka juga. Lalu Mukoda memasak stik hamburger isi keju yang diminta Sui, dan membuat daging cincang, irisan daging cincang, beberapa telur Scott, dan hampir semua hidangan daging giling lainnya. Semua orang makan dengan gembira begitu Mukoda menyiapkan hidangan pesta di meja. Namun saat mereka makan, Vel melirik ke arah Gon. Kalau dipikir-pikir, kita lupa memakan ikan di danau tempat berburu. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku rasa memang begitu. Ya,
akan ada banyak peluang untuk kembali dan memperolehnya nanti. Aku akan mendukungnya. Mendengar obrolan mereka, Mukoda berpura-pura tidak mendengarnya. Di keesokan paginya, Vel mendatangi Mukoda ketika ia sedang menikmati secangkir kopi setelah sarapan dan mengatakan kepadanya bahwa Mukoda harus membuat karage untuk makan malam. Mukoda menanyakan alasannya dan Vel menjelaskan bahwa mereka telah memburu varietas khusus Rockbird dan Cockcrash yang hanya dapat ditemukan di satu dataran tinggi tersebut. Dan dia berharap Mukoda akan menggunakan daging mereka untuk membuat makanan gorengan untuknya. Itu mengingatkan Mukoda dengan semua masalah yang ditimbulkan oleh raksasa itu. Ia benar-benar lupa menanyakan mangsa seperti apa yang berhasil mereka dapatkan. Kemudian Mukoda mengambil kembali tas ajaibnya dari Vel, tapi ia tidak tahu apa isinya. Sepertinya ini saat yang tepat, jadi Mukoda pergi ke taman untuk melihat apa yang mereka tangkap kemarin. Ia mulai menarik monster dari tas ajaibnya dan lebih banyak monster dan bahkan lebih banyak lagi monster. Bagaimana kamu bisa menangkap mereka sebanyak ini? Mukoda bertanya. Bagi pemburu sekuatku, membawa hasil tangkapan sebesar itu adalah hal yang sepele, Vel menjawab. Kemudian Gon menyela, berkata jika tas ajaib yang diberi Mukoda sebetulnya terlalu kecil bagi mereka. Jadi ia harus menahan diri agar tidak memburu lebih banyak monster. Tapi menurut Mukoda, jika hasil itu yang mereka sebut menahan, berarti itu perlu dibicarakan lagi untuk standarnya seperti apa. Karena seingat Mukoda, ia telah memberikan Vel tas ajaib berukuran ekstra jumbo. Setelah Mukoda melihat monster-monster yang familiarnya tangkap, ia cukup terkejut karena rupa dari monster itu nampak berbeda dari yang sering Mukoda lihat. Seperti Cockcrash yang nampak dari ukurannya jauh lebih besar dari yang biasa mereka tangkap, dan juga warna bulunya jauh lebih gelap. Ada beberapa orc di antara monster yang ditangkapnya juga, tapi kulit mereka berwarna kemerahan aneh yang belum pernah Mukoda lihat sebelumnya. Ia juga melihat seekor goblin yang sangat besar dan aneh dengan kulit berwarna hijau kebiruan. Mukoda bahkan tidak dapat membayangkan mengapa mereka repot-repot membawanya. Hal itu karena semua merupakan subspesies langka atau unik, kata Gon. Mereka apa? Permisi, apakah dia baru saja mengatakan apa yang menurutku baru saja dia katakan? Ini semua adalah subspesies langka. Mereka semua, gumam Mukoda terlihat shock. Gon tidak memungkiri, menurutnya itu adalah pengaruh lingkungan unik tempat mereka dilahirkan. Tuan-tuan, lihat Sui menghajar yang besar ini di sini, kata Sui sambil memantul di atas troll besar berkulit kecoklatan. Yap, itu besar, lebih besar dari troll manapun yang pernah Mukoda lihat sebelumnya. Selain itu, Dora juga mendapatkan laba-laba besar hanya dengan satu ledakan. Mukoda menilainya dan mengetahui bahwa itu tampaknya merupakan varian dari spesies laba-laba Ratu Nepila. Teks penjelasannya juga mencatat bahwa itu adalah subspesies yang tidak biasa yang hanya ditemukan di tanah Uranus. Hei, apakah tempat kita berburu itu bernama Uranus atau semacamnya? Mukoda bertanya. Vel menjawab ia tidak tahu sama sekali nama tempat itu. Namun Gon terbukti sedikit lebih berpengetahuan. Ya, katanya, saya yakin manusia yang tinggal di wilayah itu menyebutnya Uranus. Meski ada juga yang menyebutnya hutan surga, kata Gon. Setelah itu, Mukoda menilai beberapa monster lainnya, dan semua penjelasan mereka menyebutkan bahwa mereka adalah ras unik yang hanya ditemukan di tanah Uranus. Mukoda bertanya-tanya apakah ia bisa menjual monster itu ke guild petualang dan membiarkan mereka menanganinya. Vel sendiri tidak mempersoalkan material-material atau uang yang dihasilkan dari monster itu. Yang lebih penting, asalkan ia bisa mendapatkan dagingnya itu sudah cukup. Akhirnya, Mukoda dan yang lainnya pergi ke guild petualang untuk mereka bisa mengeksekusi monster yang telah ditangkap. Film sang guild master langsung muncul begitu mereka tiba di guild petualang. Dia berteriak dengan cemberut karena membuat cabang guild Valenzuela menjadi kacau setelah saksi mata melaporkan ada naga hitam terbang ke arah mereka. Willem tahu itu pasti Mukoda dan familiarnya. Mukoda sendiri menyadari pasti mereka membuat kegaduhan di setiap wilayah yang mereka lewati. Akan tetapi, Gon dan Vel mengklaim bahwa ia hanya tumbuh sebesar naga biasa seperti mereka tidak akan mengalami masalah apapun.
Tapi Mukoda sama sekali tidak terkejut saat mengetahui bahwa itu sebenarnya akan menjadi masalah yang cukup besar. Ia menatap Gon dan Vel dengan tatapan tajam, yang ditanggapinya dengan tatapan kosong dan acuh tak acuh dari mereka. Kemudian Mukoda merayu Willem untuk tidak memikirkan hal itu dan memintanya untuk memikirkan hal yang baik-baik saja. Ya, sejujurnya Mukoda juga menentang apapun nilainya, tapi mereka terus bersikeras bahwa itu akan baik-baik saja asalkan dia tetap cukup kecil untuk dianggap sebagai naga biasa. Tapi tampaknya Vel dan Gon tidak menanggapi hal ini sebagai masalah besar, padahal faktanya hal tersebut sepenuhnya merupakan gagasan mereka. Ketua Guild juga menatap mereka dengan tajam, lalu membuang muka lagi sedetik kemudian. Naga purba yang sangat besar dengan kecerdasan setingkat manusia terbang ke sana kemari tentu akan menjadi masalah yang lebih besar. Akan ada orang yang berpikir bahwa dunia akan segera berakhir. Tapi apa yang Vel sebut sebagai naga biasa sudah cukup untuk memberikan jawaban. Rata-rata orang terkena serangan jantung karena melihat itu. Mukoda kembali menyetujui statement Willem. Ia tidak bisa membatahnya sedikit pun. Namun mau tak mau Mukoda menyadari bahwa Willem secara khusus menyerahkan ceramahnya kepadanya dan tidak secara langsung berbicara kepada Vel dan Gon sama sekali. Menurutnya bagian itu tidak adil. Kamu adalah tuan mereka, bukan? Jika kamu menjadikan mereka familiar, maka kamu harus mengikat mereka dengan baik. Willem melanjutkan. Mukoda juga tidak bisa membantahnya. Mereka adalah Fenrir dan naga kuno. Coba bayangkan jenis stres yang saya alami saat mencoba mengendalikan mereka, gumam Mukoda. Tapi menurut Willem, memang mereka adalah Fenrir dan naga kuno. Mereka adalah binatang buas yang sering muncul di buku cerita. Tapi itu tidak mengubah fakta bahwa mereka adalah familiar Mukoda. Jadi Willem berharap Mukoda bisa mengambil tanggung jawabnya sebagai tuan mereka dengan lebih serius. Sebetulnya serentetan ceramah yang dikumandangkan Willem adalah Mukoda harus memberitahu Guild terlebih dahulu jika ia akan berpergian dengan naga. Karena berpergian dengan naga tanpa sepatah kata pun menyebabkan kepanikan yang tidak ada gunanya sejauh beberapa kilometer. Jadi Willem memohon untuk meluangkan waktu dapat memberitahu Guild terlebih dahulu. Selama berjam-jam Mukoda terus diceramahi Willem, tapi pelaku utama Vel dan Gon duduk di samping dan merasa bosan. Ia merasa itu tidak adil. Singkat cerita, Mukoda mulai mengeluarkan monster hasil buruan familiarnya dari item boxnya. Tumpukan mayat dengan cepat menumpuk di depan Willem dan Johan, pegawai Guild yang mungkin ditunjuk sebagai penjaga pribadi Mukoda pada saat itu. Tujuan Mukoda di awal pergi ke Guild petualang untuk menjual material yang mereka peroleh dari eksploitasi Vel dan yang lainnya, bukan untuk mendapatkan ceramah. Dan setelah Mukoda menjelaskannya, mereka dibawa ke gudang biasa untuk melakukan transaksi. Di gudang, Mukoda kembali mengeluarkan beberapa tangkapan yang lebih besar lagi. Tumpukan itu dengan cepat berubah menjadi gunung kecil. Dan ketika Willem dan Johan sudah cukup terbiasa dengan eksploitasi mereka pada saat itu, Mukoda menemukan mereka ternganga melihat pemandangan di hadapan mereka berdua. Dan Mukoda mengeluarkan monster terakhir, seekor katak raksasa berlumut yang lebih besar, mirip batu besar daripada makhluk hidup, mendarat dengan suara gedebluk di lantai gudang. Penilaian menunjukkan bahwa itu adalah seekor katak peniru raksasa, monster berperingkat B yang mengintai di dalam hutan. Tetap diam sampai mangsanya berjalan cukup dekat untuk dapat menangkapnya dalam satu gigitan. Tak perlu dikatakan lagi, yang Mukoda peroleh adalah spesialis unik. Dagingnya seharusnya enak, jadi Mukoda berharap bagian yang bisa dimakan itu dikembalikan kepadanya. Tentu saja ia agak khawatir untuk memakan daging katak, tetapi setelah semua ular yang dimakannya, rasanya agak konyol untuk pilih-pilih hal semacam itu lagi. Ditambah Mukoda cukup yakin bahwa orang-orang di dunia lamanya juga memakan katak, meskipun tidak di Jepang. Yang paling penting dari semuanya, Vel dan Gon yang memproklamirkan diri sebagai pencinta kuliner sama-sama memberikan persetujuan pada daging spesies tersebut. Jadi itu pasti makanan yang cukup bagus. Willem sangat terkejut. Tangkapan Mukoda kali ini bahkan lebih banyak dari yang biasa dia bawa. Ya, karena saat ini ada Gon di tim partinya, tentu saja daya burunya menjadi lebih besar. Tapi Willem juga merasa ragu apakah ia mempunyai dana sebanyak itu untuk dapat membeli material-material dari monster unik itu.
Kemudian Willem bertanya di mana Mukoda berburu monster-monster itu. Sebenarnya menjawabnya juga cukup rumit. Mukoda baru mengetahui hal itu setelah ia berada di sana. Tempat yang mereka singgahi untuk berburu jelas bukan tempat yang biasa dikunjungi orang untuk jalan-jalan. Mendengar itu, Willem dan Johan menatap tajam ke arah Mukoda. Tatapan itu cukup menyakitkan. Mukoda memberitahu jika tempat mereka berburu dikenal dengan sebutan Uranus. Mendengar itu, Willem dan Johan terlihat shock sambil menempelkan tangan ke wajahnya. Mukoda tahu apa yang mereka pikirkan jika dilihat dari raut wajahnya. Kebanyakan orang akan bereaksi seperti yang baru saja dilakukan. Johan menghela napas, lalu melanjutkan ceramahnya dengan sangat jengkel. Lebih dari 1 abad yang lalu, sekelompok petualang terbaik di zaman itu bersatu untuk pergi ke suatu tempat yang pada saat itu merupakan wilayah yang belum pernah dijelajahi, yaitu tanah Uranus. 50 petualang berangkat dengan semangat tertinggi untuk mencari ketenaran dan kejayaan. Namun pada akhirnya hanya satu yang berhasil kembali ke rumah. Satu-satunya yang selamat dilaporkan ditemukan berkeliaran di hutan belantara dalam keadaan mengigau. Dia bahkan tidak bisa berbicara pada awalnya dan pensiun dari bisnis petualangan tanpa pernah menjalankan misi lain. Bertahun-tahun kemudian, menjelang akhir hidup satu-satunya petualang yang selamat, mereka menulis sebuah autobiografi yang menggambarkan perjalanan mereka ke Uranus. Buku yang dibaca Johan sebenarnya adalah transkrip dari kisah tersebut. Dokumen tersebut menggambarkan Uranus sebagai tanah terlarang yang tidak boleh diinjak manusia. Menurut Mukoda, itu mungkin berlaku bagi kebanyakan orang normal. Biasanya rombongan harus memanjat tebing terjal untuk sampai ke sana. Jadi mereka akan mempertaruhkan nyawa sebelum petualangannya dimulai. Dan di sanalah kuartet familiarnya berada, memperlakukannya seperti tempat berburu biasa. Willem dan Johan mendengarkan pidatonya, berhenti sejenak untuk tertawa setelah Mukoda selesai, lalu menghela napas secara serempak. Ya, mereka adalah Fenrir dan naga kuno, gumam Willem. Apakah Anda melihat raksasa saat berada di atas sana? Tanya Johan. Tampaknya satu-satunya petualang yang selamat dari ekspedisi lama itu telah menyebutkan raksasa itu dalam tulisannya. Tampaknya satu-satunya petualang yang selamat dari ekspedisi lama itu telah menyebutkan raksasa itu dalam tulisannya. Jadi Mukoda menjawab, ya, ia melihatnya. Kalau begitu, di mana mereka? Jangan bilang kalau kelompokmu tidak bisa menanganinya, desak Johan sambil melirik ke arah Vel dan Gon lagi saat dia berbicara. Pertanyaan itu sedikit rumit. Lalu Mukoda memberinya versi singkat dari insiden raksasa itu. Beberapa waktu berlalu setelah perbincangan alot mereka, akhirnya Mukoda berhasil menjual semua material dari monster yang diburu familiarnya. Misi telah tercapai, mereka meninggalkan kuil bersama. Tapi ada satu tempat lagi yang Mukoda rencanakan untuk singgah setelah selesai di kuil petualang. Perhentian lagi, Vel bergumam. Di mana itu tuan? Gon bertanya. Kita akan pergi ke kedai makanan, kata Dora. Oh, daging, Sui menimpali. Tidak, kali ini tidak ada kedai makanan, Dora. Kita bisa makan daging setelah kita pulang, jawab Mukoda. Saat ini ia berencana pergi ke toko alat sulap. Mukoda pernah mengunjungi toko alat sulap di kota sebelumnya untuk membeli sistem keamanan ajaib untuk rumahnya. Dan ia berencana mampir lagi ke toko yang sama untuk melihat apakah mereka bisa memperbaiki kompor ajaibnya yang rusak. Ia tahu itu mungkin sia-sia, tapi Mukoda benar-benar terikat pada hal itu, dan itu layak untuk dicoba. Jika mereka tidak dapat memperbaiki kompor lamanya, Mukoda hanya perlu mencoba dan membeli kompor baru dengan kemampuan serupa. Bagaimanapun, kompor ajaib adalah alat yang sangat diperlukan bagi dirinya, dan Mukoda tahu ia tidak akan bisa bertahan lama tanpa kompor tersebut.